Namun, jika tidak ada yang berterima kasih, itu tandanya Allah ingin meluruskan niat kita. Apakah setiap kebaikan kita lakukan karena Allah atau karena manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Teman-teman channel HRKU dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu 3 alasan agar tak lelah berbuat baik. Di dalam kehidupan ini kita sering lelah untuk berbuat baik, merasa tak dihargai, bahkan kebaikan kita itu dibalas dengan keburukan. Namun, ingatlah 3 alasan ini untuk tidak berhenti dalam menanamkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu, kebaikan itu yang kita lakukan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 7, yaitu In ahsantum li anfusakum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, maksud ayat ini adalah ketika kita membantu orang lain, hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Karena balasan yang kita peroleh dari kebaikan menolong itu, kebaikan mendatangkan ketenangan di hati, mengundang pertolongan Allah, dan melindungi diri kita dari kesulitan yang lebih besar. Sedangkan jika kita berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga untuk diri kita sendiri. Karena kejahatan itu akan menimpa perbuatan yang kita perbuat. Nah, misalkan kita menolong orang untuk meminjamkan uang walaupun sedikit. Namun, beberapa bulan kemudian, saat kita dalam kesulitan, tiba-tiba saja ada uang transfer masuk yang tak terduga. Atau kita hampir ditabrak motor, namun pertolongan Allah datang menolong kita akibat atas perbuatan kita menolong orang lain atau kebaikan kita yang kita lakukan. Jadi, semua kebaikan itu akan dibalas Allah dengan cara yang terbaik. Nah, teman-teman, kadang kebaikan yang kita lakukan itu tidak selalu dibalas di waktu itu, atau tidak langsung dibalas oleh orang itu. Namun, Allah pasti membalas di waktu yang sangat kita butuh. Misalkan seperti rezeki, pertolongan, dan keselamatan dari bahaya yang tidak kita ketahui. Dan yang kedua, yaitu kebaikan membuat hati tenang dan hidup bernilai. Saat kita berbuat baik, kita sedang menenangkan diri kita sendiri. Karena kebencian dan dendam hanya membuat gelap di hati. Sedangkan kebaikan akan menambah cahaya dan kelapangan di dalam kehidupan kita. Misalkan ketika kita difitnah oleh teman atau orang lain, tetapi kita menahan amarah dan memilih untuk diam, ingin rasanya untuk membalas, tapi berusaha untuk menenangkan diri agar kita tidak seperti orang yang memfitnah kita. Malamnya kita menangis mengadu kepada Allah, dan keesokan harinya hati kita lebih terasa tenang dan ringan. Karena maaf yang kita berikan kepada orang lain adalah ketenangan yang Allah berikan di hati kita. Jadi teman-teman, berbuat baik bukan hanya membuat kita berarti di mata manusia, tetapi juga memuliakan kita di sisi Allah dan menenangkan jiwa. Yang ketiga yaitu kebaikanmu dicatat oleh Allah dan tidak pernah sia-sia. Nah, sering kita berharap bahwa setiap kebaikan kita lakukan agar orang lain menghargai kebaikan kita.
Namun, jika tidak ada yang berterima kasih, itu tandanya Allah ingin meluruskan niat kita. Apakah setiap kebaikan kita lakukan karena Allah atau karena manusia? Nah, jika manusia membalas kebaikan kita, balasannya hanya di dunia. Tetapi, jika Allah membalas kebaikan kita, balasannya kekal selamanya. Sebagaimana firman Allah surah Az-Zalzalah ayat 7 yaitu فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun itu, Allah akan membalasnya dan Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan kebaikan kita. Nah, jika di dunia tidak ada orang membalas kebaikan kita, namun ingatlah, Allah pasti akan membalaskan kebaikan kita di akhirat nanti. Misalkan kita sedang membantu adik atau saudara kita menghafal Quran, namun dia marah dan kesal karena bosan menghafal Quran. Dan ingatlah, setiap huruf yang kita bantu ajarkan kepada saudara atau adik kita itu adalah cahaya ketika di alam kubur dan syafaat dia di akhirat. Walaupun saat kita mengajarnya, kita merasa sia-sia atas marah dan kesalnya dia sama kita. Nah, dari sanalah kita bisa ngambil pelajaran bahwa atas kebaikan yang kita lakukan, Allah ingin melihat, untuk melihat hati kita ingin belajar untuk ikhlas, agar amal yang kita lakukan itu bukan untuk manusia saja, tetapi karena Allah kita berbuat baik. Teman-teman semuanya, berbuat baiklah tanpa lelah, tanpa meminta balasan manusia. Karena pertama tadi, kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kedua, kebaikan mendatangkan ketenangan di hati dan hidup lebih bernilai. Yang ketiga, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah dan tidak akan bernilai sia-sia. Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba yang menyebar kebaikan, karena hidup kita bukan dinilai dari apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita berikan kepada manusia. Sebagaimana yang sering kita dengar, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.